Ketemu lagi dengan Ta'lim Ma'rifat. Biasa ya, pakai kode ya. Tung 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 tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam Ta'lim Ma'rifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam, edisi siaran langsung guys. Jadi kali ini ada judulnya adalah metodologi beragama. Agama ini awalnya adalah ma'rifat, artinya hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan langsung, hubungan lewat wahyu, hubungan laduni. Tapi karena lambat laun ajarannya dari Rasul ini kemudian tidak banyak ditahu orang, bahkan banyak orang menganggap Rasulullah itu manusia dan telah mati. Maka manusia sekarang kebanyakan sudah nggak tahu metodologi agama itu sendiri. Agama sekarang lebih cenderung dianggap sebagai keyakinan, kepercayaan. Padahal keyakinan sama kepercayaan itu thinking, itu akal. Maka padahal syarat rukun agama mestinya ada campur tangan Tuhan dan ada peran daripada Rasulullah. Karena seperti biasa ya, gambar yang saya angkat seperti ini terus. Allah mengambil alam manusia lewat nur, dan nurnya ada yang membawa. Maka hubungan manusia dengan Allah Ta'ala mesti lewat adaptasi di alam cahaya. Nah, sedangkan di sini adalah batas dunia 0 sampai 100%. Nah, maka ini adalah akal, adalah panca indera, adalah jasmani. Di sini rohani, berlapis-lapis itu alam rohani. Nah, kita saat ini ketika diturunkan dari Allah Ta'ala ke dunia menjadi ada dalam penjara badan kasar. Nah, di sini level dunia. Maka intinya adalah bagaimana ada dunia ini bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala di ujung akhirat, Malik Yaumiddin, atau alam mutlak, atau alam robani, atau ars, atau kerajaan Allah kalau bahasa Nasrani. Nah, artinya apa? Hubungan maharoh, dia maharoh hanya bisa dengan roh. Jadi tidak dengan jasad, tidak dengan jasmani. Maka yang ibadah mestinya adalah rohmu, bukan jasmanimu. Nah, artinya apa? Mesti ada fase. Engkau yang di dimensi akal, ya, dimensi di bawah 100%, mesti pindah ke di atasnya 100%, yaitu pindah ke alam roh, dimensi roh, alatnya roh. Ini sudah sering kami terangkan pada episode-episode sebelumnya. Nah, sayangnya jarang ada yang bisa menerangkan bahwa ibadah manusia itu ada di alam roh dan manusia adalah roh. Tekniknya bagaimana? Nggak ada yang terangkan. Syarat rukunnya, jalannya, izinnya, gurunya, itu sangat jarang ada yang menerangkan. Tetapi kalau di sini teori agama, wacana, hukum, fikih, dalil, kemudian tata cara, dibahas di sini semua. Itu bukan agama. Itu masih teori pengantar agama. Agama sering disampaikan ya. Agama adalah ma'rifatullah. Maka agama adalah resultante dua gaya, yaitu syariat dan hakikat. Inilah ma'rifat atau resultante. Nah, di sini dia posisi agama. Nanti akan berlapis-lapis. Awaluddin ma'rifat, akhiruddin ma'rifat. Ini bukan agama. Ini bukan agama. Tapi beragama mesti lewat ini. Syariat saja fasik, hakikat saja sindik, maka mesti keduanya baru muncul resultante namanya ma'rifat. Nah, posisi masih di sini, masih di syariat. Maka mesti mencari guru rohani, ilmu rohani, dan belajar rohanimu untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala.
Nah, ini bedanya. Ketika agama diterangkan versi akal, versi thinking, dan diserap versi thinking, pikiran, maka 1000 kepala akan ada 1000 pemahaman berbeda. Karena masing-masing kepala punya selera. Aku suka pedas, si dia suka asin, si dia lagi suka asam. Sudah beda. Aku suka yang ibadah nggak pakai korban, sana senengnya pakai berjuang dan sebagainya. Itu beda. Maka dengan agama thinking, misalkan ya, ada misalkan ya 4.200 agama, ini kitab kuno ya, maka akan ada 4.200 agama perbedaan. Nah, ini akal, itu syariat. Nah, maka agama syariat, agama akal pasti akan ketemu banyak perbedaan. Dan gak ada habisnya. Aku merasa agamaku benar, kamu yang salah. Dia pun begitu. Ayo, agamaku benar, kamu yang salah. Dia pun begono. Itu pun begitu. Masa agama turun dari si Allah Ta'ala kok jadi begitu? Mestinya turun dari yang maha mutlak, mestinya mutlak dong. Nabi Muhammad yang tidak pernah hidup di zaman Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Kenapa kok bisa naik saksiakan beliau-beliau dahulu, Rasul-Rasul dahulu? Karena lewat jalan yang sama, metodologi yang sama, guru yang sama, maka akan ketemu apa-apa yang dilewati orang-orang dahulu pasti akan dialami juga oleh orang yang lewat jalan itu setelahnya. Bahasa Arabnya adalah just the same way. Nah, itu maklum kami dari kecil di Itali ya. Yang dari guys goblok Itali, Maroko guys goblok Maroko. Nah, Dubai. Aljazair. Nah, semua banyak fans ya. Taklim Ma'rifat sudah menggurita mendunia kemana-mana. Nah, jangan kaget guys goblok itu panggilan kesayangan, bukan menghina lo. Jadi jangan sensi ya. Kalau nggak cocok nggak usah dilihat daripada otakmu kepanasan, ya kak. Nah, karena kita menerangkan ilmiah ya. Nah, begini. Perbedaannya sangat tinggi sekali antara agama akal dan agama roh. Nah, lihat ya. Dan bisa dirasakan bedanya. Agama akal itu nanti akan berupa teori, dalil, hukum, hafalan, nahwu, soroh, mantek, bla 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 bla. Tapi agama roh, ya dengan roh dong. Dengan pelajaran hakikatullah. Pelajaran akal bisa dipelajari dengan akal. Maka ini disebut agama ardi atau agama bumi atau dunia atau rekaman yai. Yai teman saya, yai sepuh, yai senior ya, bolonya Taklim Ma'rifat. Guys, kita lagi bikin acara ini di Ngabul, Jepara. Kalau ada yang dekat-dekat sini silakan merapat ya. Nah, agama roh namanya agama samawi, langit, roh. Nah, ini dua ini sifatnya berbeda guys ya. Saya tak takoni bahasa Ibn Ubin ya. Sekarang saya tanya ya, apakah sekarang ini agama itu diterangkan, diajarkan lewat teori, hafalan, dalil? Di mana-mana seperti itu ya. Ada guru agamanya, ada bukunya, ada teorinya, ada yang ceramah, ada audien dan sebagainya. Itu agama akal. Itu agama akal. Yang disebut agama ardi itu bisa jadi agama pikiran manusia, akal manusia, dan juga diinterpretasi oleh akal manusia. Enggak ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Di sini akal, di sini ya, akal itu dunia. Sedangkan roh masih ada campur tangan Allah Ta'ala lewat Rasulullah. Ini prosesnya beda dengan ini, jauh. Kalau ini belajar, baca buku, hafalan. Nah, tahu bedanya nggak?
Kalau ilmumu dipakai tidur itu hilang ilmumu, berarti ilmu akal. Ngajimu ilmu akal apa ilmu roh? Akal. Salatmu salat akal apa salat roh? Akal. Belajar hadis itu ilmu akal apa roh? Akal semua. Begitu tidur hilang ilmumu semua, duniamu pun hilang, ya. Maka itu batasan ilmu akal. Sedangkan roh prosesnya beda. Jadi coba ada penghapus tisu. Nah, agama roh, agama samawi prosesnya adalah lewat satu baiat. Dua adalah teknik meditasi. Tiga, tapa brata atau suluk. Empat adalah berabdi. Ini ya, seluruh nabi dan rasul ternyata ini. Tetapi umat akhir zaman banyak yang beragamanya lewat ini. Itu gak nyambung. Pinter teori tapi gak kenal Allah. Padahal intinya agama adalah beserta Allah dan kenal Allah. Maka di akhir zaman banyak orang mengaku beragama tapi dia nggak kenal Allah. Pinter-pinter ngaji nih, fasih, apal. Gak cuman pinter moco, pinter ngartekno, ditafsiri, kemudian asbabun nuzul segala macam. Walah, aku wong Jawa ora ngerti. Gede-gede kamu saya kira pinter-pinter yang ngaji nih. Cuman ketika tak takoni, saman sholat, lho iya sholat tuh, sholat kewajiban tuh. Lah nek saman niku saman eling sapa? Ya zikir saman. Lho iya zikir. Duh. Lah saman nek zikir sing saman eling-eling sapa? Ya Allah. Loh, mantep Tapi begitu tak takoni, pernah ketemu Allah wujude? Mulai belerek pikirane. Loh, kok ngono pikirane? Eling Allah itu mesti ketemu dhisik baru iso mau eling-eling ya. Syahadat itu ketemu. Lah, gak mungkin kamu bisa ingat kalau kamu belum ketemu, berarti syahadatmu belum bersaksi. Berarti syahadatmu masih thinking, masih keyakinan, masih kepercayaan, tapi belum pernah kau serap dengan panca inderamu sendiri. Tentang wujud Allah sudah saya terangkan dari episode sebelumnya, bahwa Allah itu sifatnya wujud, ada wujudnya, dia mewujud, tapi wujud itu bukan Allah, tetap laisa kamislihi syai'un. Maka beda banget antara agama akal sama agama roh. Agama roh dari dulu gurunya sama, yaitu Nur. Nanggone Buddha namanya Buddha, guru Buddha. Di Hindu namanya Atman, Kejawen namanya Guru Sejati, di Nasrani namanya Roh Kudus, di zaman Nabi Muhammad namanya Rasulullah, di akhir zaman namanya Mursyid. Lah, prosesnya belajar kepada guru rohani itu selalu ini. Iki dulu ini disebut di Nasrani namanya baptis, Hindu Buddha namanya inisiasi. Ya. Teknik meditasi atau semedi atau zikrullah loh. Duduknya pun macam-macam. Tangannya macam-macam, ada begini, ada begini, ada begini, ada yang macam-macam, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Silanya pun macam-macam karena masing-masing agama sesuai dengan zamannya dan makom agama itu sendiri. Kemudian suluk, kalau bahasa kuno namanya topo broto. Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Ibrahim dalam api, Nabi Nuh di atas perahu, Nabi Yunus di perut ikan, Nabi Muhammad di Gua Hira. Loh, ada semua. Kemudian berabdi karena telah kenal, maka katanya Sri Krishna, siapa yang mengenal Tuhannya, dia pasti menjadi manusia yang paling berabdi. Loh. Dia ini akan menjadi satu kesatuan. Nah, kenapa? Masuknya lewat nur. Nah ini loh.
Kalau agama rohani ya lewat rohani dong jalannya. Tapi kalau agama ardi, agama akal, inimu yang jalan, akalmu. Pinter-pinter gue. Nah padahal bahaya ini seperti itu. Padahal dawuh Nabi, kata Nabi, tidak akan kau masuk surga sebelum kau kembali seperti anak kecil yang baru lahir. Enggak tahu apa-apa ininya. Tapi kau punya rohaninya full. Nah, anak kecil akalnya lemah, bahkan cenderung belum ada. Tapi kolbunya kuat, hubungannya kuat dengan Allah Ta'ala. Makin berumur, makin terhijab, terbalik dia. Akalnya pinter, kolbunya plongo. Ya. Akhirnya apa? Agama menjadi seolah-olah menjadi agama akal, agama bisa dipelajari. Mana ada? Teori agama bukan dengan agama. Agama mesti lewat hakul yakin. Ini ilmu cerita. Ya. Ilmu cerita itu ilmu yakin. Lah melihat pun masih ainul yakin. Belum. Lihat ya, pernah di zaman Nabi Muhammad ada orang Badui menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum. Engkau belum beriman. Iman belum masuk dalam dirimu. Engkau masih berserah diri. Apakah dia nggak percaya sama Nabi? Saya tanya. Oh percaya. Apakah dia nggak melihat Nabi? Oh melihat. Kamu aja nggak lihat Nabi. Percayamu kan kamu percaya cerita, ya nggak? Tinggian mana kalau misalnya dibandingkan dengan orang Badui itu? Tinggian orang itu. Kamu kan percaya. Dia sampai melihatnya dia di zaman Nabi langsung. Kata Nabi aja dia belum beriman. Lihat kalimatnya. Iman belum masuk dalam dirimu. Berarti iman itu dimasukkan. Loh. Baiat. Loh. Lihat di Asy-Syura 52. Maka iman itu bukan percaya. Bukan yakin. Yakin kan otakmu, akalmu. Percaya kan otakmu juga. Karena kamu cocok, maka kau yakini, kau percayai. Bukan itu. Dimensinya bukan di sini. Ibadah itu ya. Di atas gelombang roh. Nah, makanya dari dimensi akal, untuk masuk ke dimensi roh, mesti lewat baiat. Kalimat Nabi, udkhulu. Masuklah. Ya disuruh masuk berarti dia di luar apa di dalam? Di luar. Misalkan ya, kamu tamuku. Ayo masuk, ya masuk. Berarti kan dia masih di luar. Lah kalau sudah di dalam, masa disuruh masuk? Berarti ada satu fase orang yang masih di dimensi jasmani, akal, dunia, untuk masuk ke dimensi roh. Barulah dia kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Rohani dan jasmani. Karena masuk ke dimensi rohani, jasmanimu yang di dimensi lebih rendah daripada rohani, otomatis ngikut. Maka orang masuk ke dimensi rohani, dia menjadi kafah Islamnya. Belajarnya di situ. Nah, lagi-lagi kami angkat ya. Agama itu makrifat awalnya. Agama pun makrifat akhirnya. Berarti agama itu full tentang makrifat. Bukan syariat. Ya. Teori hukum, norma, kaidah, aturan, undang-undang itu syariat. Prakteknya ya bukan situ dong. Misalkan, kalau misalkan ya ada aturan, habis makan piringmu dicuci, nah, itu kan aturan, undang-undang. Lah masa mau baca tok, habis makan kemudian baca itu, habis makan piringnya dicuci, mau tinggal, itu praktekkan piringmu ya cuci beneran, ya Pak? Nah. Syariat itu masih aturannya, undang-undangnya, dalilnya. Nah, maka ada 4 lapis ilmu. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat itu undang-undang dunia. Tarekat ini nanti adalah petunjuk teknis untuk mempraktekkan di alam hakikat. Artinya menjadi syariatnya hakikat. Begitu hakikatnya ada, tarekatnya menjadi hilang, maka menjadi 2 gaya ini saja, syariat dan hakikat ini. Maka akan muncul resultan namanya ma'rifatullah. Jadi makrifat mesti lewat syariat dan hakikat. Gak boleh bersyariat tok, gak boleh berhakikat tok, itu namanya fasik atau zindik. Jadi taklim ma'rifat itu
Jelas ya, ma'rifat ini mesti lewat syariat dan hakikat. Nah, agama sekarang ini banyak yang bukan lagi agama roh. Gurunya sudah bukan guru roh. Gurunya guru ngaji. Disebut ulama, kiai, ustadz. Dia nggak ngajarkan ilmu roh, tapi ilmu akal, teori agama, baca Quran, nafsiri Quran, nyemak Quran, apalan Quran, latihan pidato, muhadhoroh, ceramah, kemudian diskusi, kemudian menulis, berkarya. Itu di sini akal. Ya, sedangkan roh lagi-lagi mesti lewat ini, nggak ada jalan lain. Karena hubunganmu dari Allah adalah mesti turun di Allah Ta'ala, hubunganmu itu, yaitu lewat Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka agama itu jalannya Allah untuk ngajari manusia mesti lewat Rasulullah. Karena jarakmu antara Allah dengan kamu mesti lewat alam cahaya atau alam akhirat. Maka prakteknya walaupun kau ada di stasioner dunia, mesti bisa mi'raj, menembus lapisan langit akhirat, yaitu mesti lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Dilihat di Asy-Syura 52 di terakhir ayat menerangkan akan dipertemukan petunjuk jalan yang lurus atau Shiratal Mustaqim. Siapa yang orang ketemu Shiratal Mustaqim? Orang yang dibaiat akan wali ya mursyid di akhir zaman, ya. Jadi beda ya. Agama akal ya akal. Hilang akalnya, hilang agamamu. Maka kabar buruknya guys, kamu yang selama ini masih beragama akal, yang tidurmu sudah hilang akalmu, hilang ilmumu, jangan harap kau bisa praktek menjawab di alam kubur. Ini alam kubur ya, ini alam kubur. Man rabbuka, sudah nggak laku ilmumu. Akal nggak bisa dipakai di alam kubur, nggak dipakai. Man nabiyuka, nggak kenal. Meskipun delemingmu di dunia engkau apalan nama Tuhan, namanya Allah, nama Rasul, namanya Rasul Muhammad, belas gak gawe, gak kanggo ya. Karena kamu itu nanti bukan lagi badan kasar yang batang ini ya. Ini expired, nanti hilang lagi jadi fata morgana. Maka belajarlah yang seperti diajarkan Nabi. Nabi ya, beliau pun beragamanya beserta dengan unsur Rasulullah. Makanya syahadat Nabi pun sama dengan kita. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan wa ana Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu dua unsur berbeda. Walaupun ada dalam wadah yang sama, wujud yang sama. Gak percaya? Lihat di syahadatnya, di tahiyatnya Nabi Muhammad saat sholat. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sambil nunjuk ke depan. Berarti dia bersaksi akan guru rohani yang ada di depan beliau sendiri, yaitu beliau tetap sholatnya bermakmum dengan Rasulullah Muhammad. Lah kamu sudah tahu belum caranya agar sholat itu beserta dengan Rasulullah? Nah, kamu diajari ini wajah tuh wajhiyah. Nah, sudah tahu wajah Allah yang menciptakan langit dan bumi, sudah tahu. Wujudnya Allah sudah tahu belum? Belum tahu. Maka jauh panggang dari api. Mana bisa engkau kenal Allah Ta'ala sementara alamatnya saja nggak tahu, gelombangnya saja nggak tahu, wasilahnya nggak tahu. Jadi siap-siap zong ya, pinter-pinter akalmu tapi nggak dipakai di alam di atasnya kematianmu. Kamu ibadah di sini canggih. Sholatmu sehari semalam mungkin ya berapa ya? 127 rakaat ya. Misalkan. Puasamu, jago. Kaji sudah ping 17 luwes itu ya. Kaji ini bolak-balik. Tapi kalau engkau masih di dimensi akal, itu hanya untuk akalmu saja, duniamu saja. Ini sudah nggak bisa terpakai. Nah, kelirunya ya, kabar jelek, kabar buruk, banyak orang itu didogma bahwa agama itu hanya untuk di dunia saja. Akhir itu nanti ya, Rasulullah itu nggak ada di zaman itu, sudah mati. Ya. Allah itu nggak ada wujudnya loh.
Yang bisa berhubungan dengan Allah itu hanyalah Nabi dan Rasul, itu lewat wahyu. Loh, buyar ke, agamamu pinter-pinter tapi cuman laku di dunia saja. Terserah lo. Kami cuman mengilmiahkan. Yang mau ikut taklim marifat, silahkan. Gurunya adalah pewaris Rasulullah di zaman ini. Gak usah khawatir. Sanad ilmu keguruannya jelas ya. Ada ijazahnya, ada yang mewariskan, ada estafetnya. Dari jalur tegak lurus dari Rasulullah Muhammad langsung ya. Jadi ini walaupun kesannya lucu main-main, tapi gurunya itu jelas ya sanadnya. Maka menerangkan ini pun jelas. Daripada orang pinter tapi menerangkannya blunder, melungker. Mending begini. Karena gurunya mutlak, maka jika telah sampai pada gelombang mutlak, bisa menerangkan yang mutlak juga. Maka yang begini jangan tanya kepada orang lain ya. Yang beginian tanyanya ke Mister Taklim Makrifat. Di tempat lain kamu diajar dogma toh? Ya enggak? Halal, haram, makruh, mubah, wajib dan sebagainya, hukum, fikih, ganjaran, pahala, fadilah. Kita enggak ngomong itunya, tapi teknik supaya kau bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Kenal Allah, karena agama itu intinya adalah ma'rifatullah. Itu ya. Agama akhir zaman sudah jauh berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Islam sama Islam sikut-sikutan. Kenapa? Akalnya beda-beda, seleranya beda-beda. Mohon maaf ya. Ada organisasi ini benturan sama organisasi ini, aliran ini sama aliran ini benturan. Itu sama-sama satu agama. Golongan ini benturan sama golongan ini. Mazhab ini benturan sama mazhab ini. Ayo ke. Apalagi beda agama. Agama Islam sama agama ini, benturan semua. Karena agamamu tengking, agamamu relatif, agamamu subjektif loh. Padahal agama mestinya tidak terikat ruang dan waktu. Dimensi roh nggak ada, jenis kelamin nggak ada ruang dan waktu, nggak ada mati loh. Tapi karena kau beragama terikat ruang dan waktu, sudut pandang di zaman Rasulullah Muhammad 1500 tahun yang lalu nggak bisa kau pakai zaman ini. Sudah beda alamnya, beda budayanya, beda karakteristiknya, beda keadaannya. Kau paksakan zaman ini. Dalilnya Gojek nggak ada, ya enggak? Dalilnya naik motor, belum ada. Nggak tahu itu makruh apa wajib apa haram itu, Karena kau pakainya thinking, maka yang kau lihat zaman ini, tapi kau dipaksa untuk mempercayai zaman dahulu, ya enggak? Gak pernah membuktikan, gak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kau dicekoi dogma untuk percaya. Tidak pernah hakul yakin, cuman ilmu cerita. Diceritakan orang ke orang, maka sampai kepada kamu, kau percayai. Jadi ya, syariat yang berubah berbeda-beda itu ada di sini saja. Di sini sudah nggak ada syariat, di atasnya dunia nggak ada syariat. Nggak ada cerita ya, mimpi itu harus pakai sarung, pakai kopiah, enggak. Mimpi kok. Ini kan ketika akalmu hilang di atas dunia, maka sudah nggak ada undang-undang syariat. Di sini berlaku hukum hakikat. Di alam roh sudah nggak ada, hal haram nggak ada ya di alam roh. Baru sampai sini sudah mati, akalmu hilang, lenyap. Pada praktek agama di sini. Maka agama yang selama ini teori itu wajib kau praktekkan, kau buktikan, kau alami sendiri. Jadi kalau cari guru ngaji, jangan cuma yang pintar cerita, itu bagus guru syariat. Tapi carilah yang bisa mengantarkanmu untuk membuktikan daripada apa yang diterangkan dalam agamanya. Bisa membuktikan akhirat, ya. Bisa membuktikan surga neraka loh. Bisa membuktikan alam kubur loh, barzah loh dan sebagainya. Nah, sayang kan sekarang ini banyak cerita, pinter-pinter, dalilnya canggih-canggih, debat, jago-jago. Kita nggak fase sudah dilibasnya sama dia. Apa kamu nggak paham dalil gitu cerita agama? Loh. Akhirnya pinter-pinteran dalil, pinter-pinter ini.
Jadi apapun itu mesti kau buktikan, mesti kau alami. Hakul yakin. Ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, harus kau alami. Lah bagaimana kau bisa membuktikan segala sesuatu di alam akhirat sementara dia nggak pernah kau tembus alamnya? Dan kamu kan nyaman toh, nggak pernah nyari toh, karena kamu puas dengan agamamu toh, karena merasa nyaman, santai, tenang, damai, nyaman dan sebagainya. Kamu nggak nyari Allah Taala toh, karena kamu merasa sholatmu sudah cukup benar toh. Allahu Akbar. Seolah-olah kamu sudah kenal Allah toh. Nah, kenal wujudnya Allah enggak? Sahadatmu pernah bersaksi sama Allah enggak? Sama Rasulullah enggak? Enggak pernah gitu loh. Oh, sahadatmu aja enggak pernah bersaksi, apalagi sholatmu, zakatmu, puasa hajimu, ya enggak. Enggak tahulah sah apa enggak. Pengadilan dunia saja saksi palsu pidana. Apalagi kau, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Pernah kau saksikan Allahnya? Enggak. Dipikir aja anak kecil pun tahu ya. Kalau mau ingat mesti ketemu wujudnya dulu. Mesti ketemu dulu. Dan sifatnya Allah itu wujud. Maka ketika saya mengarahkan untuk mencari wujudnya Allah yang zahir, namanya pun zahir. Ya wajar dong, dia itu zahir, dia itu wujud. Tapi ada rahasia. Jangan benturan dengan laisa kamislihi syai'un. Loh. Sudah saya terangkan di episode yang lalu. Maka guys, kau yang ada di akhir zaman, bahaya sekali ketika kau beragama dengan akalmu. Akalmu itu hanya sebatas akal sadarmu saja. Begitu akal sadarmu hilang, duniamu hilang, agamamu pun lenyap. Artinya agamamu sing gawat nok kene itu ndak bisa dipakai di alam kubur. Apalagi barzah, apalagi alam malakut, macam-macam tuh, nggak bisa. Kalau orang pintar teori, oh ini hafal. Kalau ta'lim ma'rifat nggak hafal, nggak perlu ngapalin ya. Yang penting sampai ya. Ini alam ini roh berlapis-lapis, nggak hafal aku. Yang penting sampai. Daripada hafalan teori, akal lagi. Makanya di pelajaran tarikatullah nggak banyak menghafal. Karena apa? Nggak perlu dihafal, ngapain? Yang penting ketemu. Kalau sudah benar-benar dirasakan. Jadi intinya rohmu bisa nyambung. Coba ya. Di sini ada gelombang nurun ala nur. Hubunganmu di dunia dan Allah Ta'ala masih lewat ini. Betul nggak? Jarakmu dengan matahari ada sepanjang cahayanya. Tanpa cahaya pasti gelap gulita. Pasti kau nggak tahu matahari. Kau pun nggak tahu Allah. Ya, kau nggak tahu nurnya. Betul nggak? Nah, bayangkan ya. Sholatmu nggak beserta nur. Apa? Firman Allah. Dapatnya neraka well. Ini kan lale, artinya putus hubunganmu. Kamu sholat nggak beserta nur, putus hubunganmu. Itu sholatmu ya. Sholatmu di alam akal sudah nggak wetu, wapi, fasih, rajin jamaah, tapi dapatnya neraka well. Itu firman. Membaca Quran tidak beserta nur. Lihat di Bayyinah 6, disebut ahli kitab, disejajarkan dengan neraka jahanam. Loh. Moco firman, HP resolusi 1000 megapiksel misalkan ya, menerima materi 5000 megapiksel, apa efeknya? HP-nya hang atau format yang kau dapat itu pecah-pecah. Demikian juga nggak bisa baca Quran yang mushaf. Ya, itu firman. Nah, artinya apa? Itu baru 5000 megapiksel. Apalagi Allah unlimited megapiksel. Ya meletek kepalamu. Karena engkau kehilangan hubungan. Inilah wasilah. Makanya Allah ya di Al-Maidah 35, carilah wasilah, carilah gelombang yang menghubungkanmu, saluran channel loh, agar kau terhubung. Kau di dunia sini dengan Allah di arsala. Hubunganmu lewat ilmu roh, bukan akal ya. Jadi itulah bahayanya ya sekarang ini. Seorang sudah berlomba-lomba di sini. Wow, percaya semua tuh, yakin semua tuh. Bahkan kami dakwah dihina-hina orang. Dikira orang ngibul, sesat, kafir, itu syirik, itu penyusup, itu apa? Ora popo, yang penting aku ilmiah jelas noe ya. Nah, kamu kan hanya selera, gak cocok tapi gak bisa jelaskan toh. Lah kalau ta'lim ma'rifat jelaskan.
begini. Kalau sudah nggak mungkin, tak bilang nggak mungkin. Daripada pura-pura jawab mungkin tapi menyesatkan orang. Nah, akal hanya seumur akalmu. Betul apa Kak? Saat tidur masih ada akalmu nggak? Nggak ada. Tidur saja sudah hilang akalmu. Dunia pun hilang. Istrimu hilang, suami hilang, anakmu hilang, pekerjaanmu hilang, rumahmu hilang. Itu tidur, apalagi pingsan, apalagi mati. Nah, karena kau terdogma bahwa akhirat itu nanti. Padahal akhirat itu, lihat ya guys, lihat ya. Akhirat itu asal kau bisa menyeberang ke sini, di atasnya dunia, di atas kematian. Ini akhirat. Makanya Nabi dan seluruh Rasul membuktikan akhirat itu saat masih hidup, masih ada di stasioner dunia. Tapi karena lewat Shiratal Mustaqim nembus. Ma'rifat itu di sini. Bukan di sini. Ini bacaan, ya, hafalan. Otakmu pasti kalah sama Google, ya Pak enggak? Nah, maka kalau yang membaca belajar agama dan akal, gurumu Google pantas. Hebat tuh Google. Tanya surat apa, artinya apa, ada semua itu. Hadis apa, ada di Google itu. Nah, masa gitu agama. Jadi demikian ya. Di sini ya, di Ngabul nanti sore akan diadakan pembukaan suluk ya. Jadi ini seluruh nabi-nabi dan rasul semua pakai ini ya. Ternyata ini adalah metodologi agama. Enggak satu pun nabi dan rasul yang tidak lewat ini. Ayo siapa yang enggak lewat baiat? Ayo. Semua dibaiat oleh malaikat Jibril, ya Pak enggak? Tapi wujudnya manusia. Nabi Isa dibaptis oleh Yohanes atau Nabi Yahya. Wujudnya manusia, tetapi secara kitab yang membaiat adalah malaikat Jibril. Gelombangnya masuk ke dalam Yohanes. Demikian juga Nabi Muhammad. Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, cuci kalbunya, ditanamkan nur dzikrullah. Loh, sama. Demikian juga semua Buddha. Kemudian semua. Tetapi ini banyak yang malah nggak tahu. Baiat itu apa? Loh. Belain. Berarti agamamu thinking, ya. Apalagi banyak yang mengklaim ya, aliran-aliran tertentu masuknya masih pakai baiat. Maka horor. Di situ ada ikatan janji, ya, kesetiaan. Bukan itu, bukan logika. Tapi manusia terupgrade gelombangnya untuk bisa masuk ke alam dimensi di atas kematiannya, terkapsul rohnya. Nah, kemudian teknik meditasi. Islam kok ada meditasi? Zikrullah itu sama dengan meditasi, dengan teknik ya. Jadi gak sembarang deleming, gak sembarang menyebut. Itu ada teknikalnya, ada kaifiatnya. Loh. Suluk pun demikian. Kemudian berabdi. Karena telah tahu alamat kiblatnya adalah Allah Ta'ala, yang ada zahirnya di dunia, maka kita masih berabdi kepada dia. Misinya, perjuangannya. Nah, maka kita bisa mempraktekkan inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya. Sungguh sholatku, hidupku semua aku curahkan kepada dia. Bukan cuma pas begini tok, ya. Hartamu, pikiranmu, tenagamu, waktumu, keringatmu, darahmu, dan air matamu untuk dia. Jadi nggak sambenan, nggak asal sepintas lalu. Begitu kenal guru jasmani yang mewakili zahirnya guru rohani, yang dia ada di dunia ini, maka berabdilah ke situ. Menghadap ke situlah. Menyembahmu adalah Allah yang ada di balik orang itu. Maka pegang kuat-kuat misinya, perjuangannya dan sebagainya. Monggo, Yai. Nah, lagi siaran nggih. Pura-pura diam dulu nggih. Niki lagi syuting nih. Ya, Kiai teko ado-ado. Sayang pundi? Loh, saking jauh. Garut. Rombongan Garut. Ya Allah, dari Bandung. Ya Allah, Bandung. Kon ndi aja. Duduk dulu ya. Ini lagi live in the moment. Nah, live in the moment ya. Jadi demikian ya. Jadi taklim ma'rifat itu hanya casing bendera jasmani. Jerone
dalamnya adalah praktek tarekatullah. Metodologi agamanya adalah ini ya. Sama dengan metodologinya nabi-nabi. Baiat, zikrullah, suluk dan berabdi. Nah, bagi orang lain mengiranya tarekat itu bid'ah, ya apa enggak? Dikira di zaman setelah Nabi Muhammad, ya. Itu dipopulerkan saja, ilmunya dulu enggak ada namanya. Tapi dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadilah orang tahunya tarekat Qadiriyah. Dipopulerkan oleh Syekh Bahauddin Naksabandi. Jadilah tarekat Naksabandiyah. Dipopulerkan. Oh, Nabi Adam aja pakai ini kok. Siapa Nabi nggak pakai wasilah? Semua pakai. Maka zaman dulu sampai zaman sekarang ini ternyata ada di baliknya tarekatullah. Maka metodologi agama ada di baliknya tarekatullah. Blok, goblok. Ini harus sopan. Tak hapus goblok. Sek. Pinter. Ya? Ini ada di baliknya tarekatullah. Maka belajar beragama engkau mesti lewat tarekatullah. Blok, goblok. Tak hapus lagi. Bercanda ya. Daripada tegang nanti udunan ya. Oke guys, yang di Malaysia, Ipin Pak Cik, Makcik bagaimana? Apa kabar? Nah, Thailand, Filipin, dada orangnya ya. Yang dari sini jebar-jebar busuk-busuk buruk ini. Tapi penggemar setia. Hello guys. Bandung, Garut dan sebagainya. Alhamdulillah. Virusnya Taklim Ma'rifat sudah menyebar kemana-mana. Jangan marah ya sama blog-blog ya. Itu prokem. Itu aksentuasi. Itu gimmick. Agar aku dan kau bisa bercanda dan bisa masuk ke dalam nalarmu. Karena kita nggak ada batas. Aku ya kau, kau ya adalah aku. Aku saudaramu, kau pun saudaraku. Hei Hindu, boloku kabeh. Buddha, oh dulurku kabeh. Kejawen, oh plek-plek me aku, polo kabeh. Ahli syariat atau bolo, kene bolo belajar bareng-bareng. Taklim Ma'rifat orang duwe musuh. Gak ada musuh. Ini hanya media dakwah. Bagaimana kita menerangkan agama yang bermetodologi. Jadi engkau bisa praktek menuju makrifat. Tidak cuma teori, tidak cuma dicekok, iya weh. Gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Salam Taklim Ma'rifat. Salam blog goblok, guys goblok, sobat goblok. Jangan lupa ikuti Orang Ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram. Dan bagi yang niat serius ingin belajar, silakan hubungi admin ya. Adminnya nanti ini, tapi ojo telepon, gara tak jawab ya. Sing gak sopan tak blokir ya. Karena aku ora butuh wong, ora golek murid ya. Aku ora guru, aku cuma penggembira. Aku orangnya biasa-biasa saja. Tapi iso jelas no agama jelentreh kayak gini ya. Nek sampean ngaji nek kono-kono nek bingung, takono mrene, tanyalah ke sini. Tentang kabeh nanti dijawab sama Mister Taklim Ma'rifat ya. Wonge gak ndayani biasa saja, lucu. Ya. Ilahi anta masudi waridha kamalubi ya. Pasti kamu yang dari tarekat titik pasti tahu dengan kode ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.